Akhirnya kan warga situ bantuin nurunin gitu. Cuma ketawa aja itu. Beres itu di Cipanas itu saya masukin keranda tuh ke mobil lagi biasa. Saya nyalain aja tuh lampu mobil. Ada suara lagi nggak? Gitu. Tapi tetap batu ini sebelum dikembalikan masih penasaran makanya. Jadi saya udah kebaca ini dari batu kayaknya. Buk! Gitu kan. Keranda tuh gini makanya. Yang tadinya udah kenceng itu kenapa bisa gini? Tutupnya itu buak sama kuat, kaget makanya. Subhanallah. Terus gitu di samping pintu mobil gini loh, kayak orang ngetuk gitu. Udah mas suaranya kencang yang buak gitu kan. Itu habis ngantar pasien yang kedua itu. Udah gitu rondo buak jatuh, ada yang ngetok di situ. Aduh, udah saya meyakinkan ini kayaknya batu ini, saya bilang gitu. Udah saya taruh aja tuh di dashboard itu, blok. Akhirnya saya perjalanan ngalamin begitulah, udah saya mau mengarah ke tetuang itu yang mau nyampe ke rumah yang pasien yang batunya itu kan. Yang di situ udah mulai ketemu lagi kuntilanak, tapi kok kayak sama yang kemarin kuntilanaknya, posisinya sama di situ gitu. Ya kan namanya jalan kan, kalau kita lampunya nyalain kan ada tulisan apa gitu, orang-orang iseng kok di situ lagi gitu. Nah, akhirnya saya nyampe tuh ke rumah yang punya batu itu yang meninggal. Rame di situ, rame. Karena emang saya nyalain lupa matiin sampai segitunya saya. Kan kata pihak rumah sakit kalau emang sudah sampai tujuan, udah mendekati tujuan, sirine itu matikan, jangan sampai dinyalakan. Itu yang bikin orang gaduh katanya gitu. Jadi saya sampai tuh, saya langsung ketemu istrinya. Teh, ada apa katanya? Kurang bayar rumah sakitnya, kata istrinya tuh. Udah dibayar semua bu, cuman saya ini ada kepentingan pribadi, saya mau nganterin ini bu. Oh ini punya si ayah sini gitu kan, ini tuh barang keramat lah gitu katanya. Nah udah gitu udah beres, sampai istrinya bilang gini, yang tadi saya ceritain nggak usah bilang siapa-siapa ya, ini terima kasih udah dikembalikan. Terus emang saya juga mau kembalikan ke tempatnya katanya gitu. Gitu Mai. Beres, saya izin pamit pulang ke rumah sakit. Udah dari rumah sakit telepon terus, ini kemana dulu ya kan, saya orangnya terus terang, saya ke Malangbong pak, ada urusan yang pasien saya antar itu. Oh ya udah, segera pulang, ada lagi katanya gitu yang mau diantar. Nah di perjalanan itu saya masih ada lampu mati sendiri terusnya suara-suara gubruk ada terus. Saya perjalanan juga di tengah-tengah perjalanan ketemu yang setan kuntilanak itu di situ terus lagi. Nah saya tuh apa lagi aja ini gitu kan. Nah saya ingat omongan saudara saya juga yang di Banten, kamu kalau memang jadi supir gitu kan, apalagi mobil itu tabrakan atau gimana, jangan lupa katanya bannya disiram. Nah saya ingat itu udah melewati daerah Garut itu, saya berhenti dulu tuh di rest area yang tol itu kan, tol Purbalunyi kan. Saya berhenti tuh di rest area. Saya ingat omongan itu dari saudara saya coba tuh ban mobilnya itu saya siramin pakai air. Itu katanya biar kamu nggak diganggu sama kayak gitu. Gitu. Ya kemungkinan itu juga masih di situ mungkin gitu saya, tetap aja nggak ada gunanya. Gitu. Nah tapi
setelah saya berangkat lagi kan, kok saya tuh kayak dibawa gitu. Kemana perasaan saya tuh satu alur nih. Jadi di tol itu kok ada 2 cabang gini gitu loh. Tapi saya kan ikuti arah aja, arah yang saya lewatin ini ke sini ya ikutin aja gitu. Udah suara-suara mah gak berhenti-berhenti. Pas berhentinya udah keluar tol, kopok. Udah mulai nggak ada suara di situ. Kalau saya rangkum dari pertama kerja sampai selama narik itu ya emang tiap hari. Tapi saya nanya ke temen, kamu digodain nggak? Apakah dia malu atau gimana? Jangan sampai nakutin gitu kan? Enggak, kok saya digangguin terus gitu. Tapi setelah saya beres itu nganterin emang udah beres tuh, kan ganti pasien lagi. Bukan itu aja Mang. Beda kasus. Iya, Kasus yang cincin selesai. selesai beda orang, ditakutin juga. Gitu selama 3 tahun bekerja ya dari awal sampai akhir saya berhenti kerja. Ya saya emang ngerasa dihantui terus gitu. Ya. Jadi setiap jenazah yang diantar selalu ya ada. Selalu ada. Mau kecil mau besar selalu ada. Cuman ini ya kejadian yang paling besar. Yang paling saya menakutkan ya ini cincin ini yang saya ceritain. Kalau yang lain suara udahlah Ya. gitu. Ya tapi ada aja gitu. Dari kisah ini bisa diambil kesimpulan bahwa milik orang yang meninggal itu jangan coba-coba diambil ya. Betul Bang. Harus Ini dikembalikan kepada yang punya. jangan sampailah misalkan ada pasien yang meninggal di kamar ada barangnya apa udah jangan berani sesekali atau ada niatan untuk mengambil. Meskipun baju kotornya itu harus dipulangkan ya. Iya, jangan tertinggal Bang. Satu pun jangan tertinggal. Oke. Apalagi masalah perhiasan dan sebagainya itu, loh, jangan sampai lah. Banyak kisah setelah ini kejadian lagi. Apa itu meninggalnya karena meninggal normal atau banyaknya? Kalau yang saya alami selama saya ngalamin gitu Bang yang paling menakutkan itu bukannya yang atau yang berantakan, justru yang itu enggak Bang sampai saya yang berantakan gitu Bang dimasukin kantong gitu. Itu paling nyaman sebenarnya nyaman dalam arti kata nggak nakutin. Justru yang nakutin itu yang kayak terus yang di ICU itu yang paling yang saya takutin itu. Makanya kalau saya ada yang meninggal itu laka gitu, saya nggak takut Bang nggak sama sekali takut. Justru yang meninggal normal. Justru yang meninggal normal yang di ICU itu yang saya takut. Meninggal Makanya, sakit ya. betul. Yang udah berhari-hari di ICU gitu. Saya mau melangkah ke ICU-nya aja kan tetap harus diambil sendiri Bang itu pakai keranda. Berat. Masuk ke ICU berat. Kaki itu melangkah tuh kok berat banget gitu. Yang saya alami seperti itu. Oke. Nah, sobat malam cikam, itulah sekelumit kisah dari profesi supir ambulan ya. Jadi ini pekerjaan yang sebenarnya pekerjaan mulia nih, pahalanya banyak ini. Betul. Kalau berani. Di situ banyak sosialnya juga kita Ya. merasa gimana gak tegaan Bang Oke. Kang Edo, terima kasih. Mudah-mudahan Kang Edo sehat selalu Amin Bang dan amal dalam menjadi supir ambulan banyak pahalanya dengan membantu orang gitu Betul ya. Bang Terima kasih, kita akan jumpa di video selanjutnya. Mang Ai dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.